Sukacita men. Ya tadi pagi ya kita setelah bangun mulai hujannya mulai deras-deras. Kemudian lihat jam terus berjalan. Sebenarnya kita harus jam 8, tapi kita bisa undur tidak apa-apa karena situasi. Nah tiba-tiba yang di belakang langsung bunyi bruk gitu ya. Ternyata terpal yang kita buat menampung banyak air. Nah karena ditampung tidak ada pengeluarannya, akhirnya menjadi roboh, rusak ya. Jadi kalau ditampung tidak ada pengeluaran itu berbahaya. Setuju? Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan dan saudara tampung sendiri tidak dikeluarkan itu berbahaya. Jadi berkat sukacita yang saudara dapat hanya untuk saudara itu berbahaya. Berkat Natal, sukacita Natal tidak hanya untuk kita, tapi kita mau bagikan kepada banyak saudara supaya kita menjadi berkat. Karena kita diberkati, kemudian kita harus menjadi berkat kepada banyak saudara. Kemarin Bapak Camat kata sambutan sangat luar biasa. Satu kalimat saya lihat bahwa dikatakan kita ada untuk berguna bagi orang lain. Ini wah luar biasa ya. Dan beliau menghimbau kita supaya terus kita dapat jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, dan pada umumnya kita di sini banyak yang merantau. Di perantauan ini kita harus jadi berkat. Ya, harus jadi berkat karena untuk itu Tuhan panggil kita. Nah, perayaan Natal hari ini kita peringati satu sukacita besar. Ya, tanggal 25 ya. Tetapi ada di daerah lain, di tempat lain mereka sedang menangis, sedang menderita, sedang susah karena banjir. Saya lihat berita tadi malam. Gunung di Jawa Timur satu ya mengeluarkan lava ya, dan meletus kira-kira begitulah ya. Jadi udah mulai banyak yang mengungsi. Terus saya lihat lagi berita ada bendungan yang jebol. Ya semoga mic-nya nggak jebol. Oke. Dan banyak orang yang susah. Ya, ternyata bulan Desember memang bulan sukacita, tapi juga ada ya penderitaan, ada pergumulan juga yang kita hadapi dan dihadapi oleh saudara-saudara kita. Itulah kehidupan. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Nah, yang menjadi terpenting dalam hidup kita adalah apa respon kita tentang Natal? Apa respon kita tentang kedatangan Yesus Kristus? Ya suka duka silih berganti itu pasti, itu kehidupan. Nah, tetapi bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tetapi kita harus mengerti respon dari umat manusia tentang kedatangan Kristus, tentang Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Natal adalah sukacita besar bagi umat manusia. Karena Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu dari maut. Itu tujuan Natal. Dia datang ke dalam dunia mau menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, dalam peristiwa Natal, sejarah mencatat terjadi tragedi yang memilukan oleh tindakan manusia yang jahat, yaitu anak-anak yang menjadi korban. Kemarin waktu kita kerja bakti, Bapak Sony ada angkat ini, dan saya pikir itu sesuatu hal yang sangat penting tercatat dalam sejarah. Mungkin orang-orang merayakan Natal, bersukacita, tapi ada satu peristiwa yang hari ini kita tidak baca, tapi mau kita renungkan. Tentang kematian anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Itu karena Natal. Dan karena ada orang yang responnya negatif terhadap Yesus dan dilakukan perbuatan yang dahsyat, luar biasa. Waktu itu, ya kemarin bincang-bincang dengan Pak Sori, kalau kita ada pada waktu itu, dan mungkin kita punya anak usia 2 tahun ke bawah, dan anak kita dibunuh oleh Herodes, bukankah air mata yang mengalir? Dan tidak sedikit anak-anak yang meninggal waktu itu. Banyak yang meninggal.
dibunuh oleh karena tindakan orang jahat, Herodes. Respon, ada yang bersuka cita memang waktu itu ketika Yesus datang. Tadi kita sudah baca dan banyak kita melihat. Dan memang ini yang utamanya seharusnya. Tetapi fakta menunjukkan tentang respon yang kedua yang negatif tidak bisa kita abaikan. Respon positif kita lihat para gembala bersuka cita. Malaikat datang dan mereka respon dan fokus dengan berita itu. Kemudian mereka melangkah pergi ke Bethlehem dan menemui bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin. Para gembala bersuka cita datang kepada Yesus dan menyembahnya. Cara yang benar meresponi kedatangan Yesus seperti para gembala itu harus kita praktekkan. Kita bersuka cita dan kita datang kepada Yesus. Kita menyembah Dia. Fokus kita adalah penyembahan kepada Dia. Inilah dalam perayaan Natal dan itu yang kita lakukan. Orang Majus ketika mereka tahu mempelajari arti dari bintang itu, petunjuk itu, bintang adalah petunjuk. Bintang nggak perlu disembah dan tidak harus disembah. Itu hanya petunjuk dan oleh hikmat Tuhan mereka mengerti arti bintang itu sebab mereka pergi mencari petunjuk daripada bintang itu bahwa ada seorang yang akan lahir, Raja Israel, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya mereka meninggalkan tempat mereka. Orang Majus datang kepada Yesus. Setelah berjumpa, mereka menyembahnya. Tidak hanya sekedar menyembahnya, tetapi membawa kurban persembahan. Karena mereka tahu siapa yang lahir itu, Raja di atas segala raja. Fokus mereka menyembah Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus, mempersembahkan pikiran mereka. Mereka orang pintar, mereka belajar, mempersembahkan tenaga mereka. Mereka harus berjalan, mempersembahkan harta mereka. Ada korban-korban persembahan yang mereka bawa, ada perjuangan yang luar biasa karena mereka tahu ada Natal, ada Yesus. Respon positif. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sejarah mencatat Herodes. Apakah Herodes sang raja itu tahu tentang anak yang lahir itu? Tahu. Tadi kita sudah baca. Ketika para Majus datang dan berkata, kami mencari dia, raja itu. Oh, benarkah ada seorang raja yang baru lahir? Ada. Tolong nanti beritahukan kepada saya supaya saya menyembah dia. Hati-hati, hanya sebatas kata-kata aku menyembah dia, tapi sebenarnya niatnya bukan mau menyembah. Jadi kita perlu hati-hati dengan perkataan seseorang. Bisa saja, mungkin kita berkata, senang sekali kita, raja itu menyembah Yesus. Ayo kita segera beritahu kepada sang raja, kami sudah padahal Herodes tidak mau menyembah untuk membunuh, itu tujuannya. Tapi perkataannya berkata, aku mau menyembah dia. Mungkin kita bisa terkecoh juga. Orang Majus saya pikir bisa terkecoh. Tetapi kita lihat dalam mimpi mereka diperingatkan, jangan kembali kepada Herodes. Ya, Tuhan bekerja. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu apakah Raja Herodes mau sungguh-sungguh menyembah atau tidak. Tuhan tahu apakah hatinya mau menyembah Tuhan atau tidak. Dan fakta menunjukkan dia tidak mau menyembah raja itu, raja di atas segala raja. Tujuannya adalah mau membinasakan. Herodes marah. Dia memang berpura-pura hendak menyembah Yesus. Dan itu satu tindakan yang tidak terpuji. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan berpura-pura menyembah, tapi kita mau benar-benar menyembah dia, mengakui dia raja di atas segala raja. Amin. Amin. Jangan ke gereja ini hanya pura-pura supaya dilihat orang lain. Jangan berdoa hanya pura-pura. Ya, jangan menyanyi memuji Tuhan hanya pura-pura. Tidak, tetapi harus dengan serius. Segenap pikiran kita, akal, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita,
kita mau berkata, aku mau menyembah Yesus Tuhanku. Amin. Coba ingatkan kiri kanan dengan senyum saja. Jangan pura-pura menyembah Dia. Kemudian kalimat yang kedua, tetapi serius menyembah Dia. Amin. Ini penting Bapak Ibu, dengan media sosial sekarang, banyak orang tidak serius menyembah Tuhan karena terpengaruh dengan media. Oh, saya diberkati oleh seorang teman, dia belum seiman dengan kita. Tapi perayaan Natal kemarin dia datang di Tabanan dan dia berkata, saya mau bawa apa? Udah ternyata dia punya Alkitab. Dia bilang, saya punya Bible. Boleh saya bawa? Oh, bawa. Padahal dia bukan orang percaya. Dan waktu saya khotbah dia buka terus. Saya bilang, boleh buka HP. Tapi setelah bincang-bincang dia bilang, Pak Pendeta maaf, kalau di tempat kami, kitab suci kami, itu harus kami bawa. Dan tidak boleh pakai HP. Dan juga, walaupun saya bukan orang Nasrani dia bilang, tapi saya punya Bible dan saya mau belajar. Ya, jadi saya punya kitab suci juga, saya mau baca. Jadi saya nggak mau, selama ibadah saya nggak mau buka Alkitab, HP, walaupun ada aplikasi Alkitab dia bilang. Kenapa? Karena tiba-tiba bisa menggoda saya. Bisa di WA, bisa muncul internet yang aneh-aneh. Dia bilang begitu. Dan saya bilang, aduh, ini saya diberkati dengan kalimat dia, sekaligus saya ditembak juga sama dia. Wah ini, jadi jangan. Tetapi kita tidak boleh menghambat teknologi. Hanya bagaimana kita mengelola teknologi. Saya tidak alergi dengan, saya bawa ini karena lebih besar dan lebih enak membaca dan lebih mudah untuk mengatur, ya, lebih cepat sehingga tidak terlalu lambat. Tetapi kita tidak boleh fokus tergantung dengan teknologi, harus kepada firman. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, pastikan fokus pada firman. Sudah, nggak usah dipikirkan nanti pulang hujan bagaimana kita basah atau nggak usah, kita fokus dulu. Saya tadi waktu anak-anak maju ke depan, hati saya sangat bersuka cita. Salah satunya adalah saya lihat ada seorang anak yang gendong adiknya dan basah dia. Basah karena berarti sama papa mamanya hujan ya. Saya berdiam diri dan saya, wah luar biasa, puji Tuhan. Anak-anak itu datang ke gereja, pakaiannya basah, gendong anak adiknya. Papa mamanya berjuang membawa. Dahsyat, itu respon yang positif. Bapak Ibu ketika hadir, saya katakan ini respon positif. Sama seperti gembala yang bersukacita mendapat kabar itu. Sama seperti orang Majus yang bersukacita bahkan berjuang melangkah. Bukan 1-2 bulan perjalanan mereka, cukup jauh untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi ada seorang raja yang tinggal di istana, yang menikmati kehidupan yang nyaman, enak. Tetapi dia punya respon negatif ketika dia mendengar berita tentang raja itu, yaitu raja yang baru lahir, raja di atas segala raja. Herodes marah dan kemudian hendak membunuh Yesus. Tapi dia tidak kenal siapa Yesus, di mana dia. Kemudian dia buat perhitungan di ayat 16. Kemudian ketika Herodes melihat bahwa ia sudah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat murka dan memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem dan seluruh wilayah di sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang sudah ia pastikan dari orang-orang Majus. Waktu orang Majus datang dan memberitahukan bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Memanggil ahli-ahli Taurat, memanggil orang-orang yang pintar tentang kitab suci. Ya, mereka orang-orang yang terpelajar. Jadi tidak mungkin salah ketika informasi disampaikan melalui orang-orang Majus. Mereka cari fakta itu, mereka cari dalam nubuatan itu, dan mereka tahu, dan mereka sendiri berkata, benar, di tempat itu, di Bethlehem, lahir seorang raja Mesias.
Jadi dari berita para ahli, ya, orang-orang pintar itu, orang-orang terpelajar itu, orang-orang yang selalu berhubungan dengan Tuhannya, ya agama Yahudi, mereka yang ada di Bait Allah, yang mereka punya kitab suci dan terus belajar, memberitahukan benar Mesias itu lahir, Mesias itu datang. Tetapi apa responnya? Justru Herodes semakin marah dan ingin segera membunuh bayi Yesus. Tapi dia tidak tahu di mana bayi itu, di mana anak itu. Jadi dia pikir supaya tidak keliru, supaya tidak salah bunuh, lebih baik bunuh saja semua. Ngeri kali. Ngeri ya, satu tragedi. Anak-anak harus dibunuh. Kalau saya orang Medan bukan ngeri itu, tapi ngeri kali. Ngeri kali. Kalau orang kita Surabaya mungkin ngeri banget, tapi bukan ngeri banget, ngeri banget. Jadi sangat ngeri. Nggak tahu bagaimana di NTT kalau mengatakan ini satu hal yang mengerikan. Tapi kita coba ikut gaya Medan dulu ya. Katakan kiri kanan, ngeri kali. Coba ingatkan, ngeri kali. Ngeri kali. Sangat mengerikan. Di ayat 17 berkata, maka genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia 600 tahun sebelum kelahiran Yesus bernubuat. Nabi Yeremia sudah menyampaikan bahwa suatu suara terdengar di Rama, tangisan dan ratapan yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur karena mereka sudah tiada. Waktu Nabi Yeremia berbicara, orang mulai mempelajari ini apa maksudnya. Apa maksud tentang seruan atau perkataan Nabi Yeremia yang berkata suatu suara terdengar di Rama, tangisan dan ratapan yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ada seorang ibu yang menangis. Rahel istri Yakub. Tapi bukan Rahel yang istri Yakub yang dimaksud di sini. Tetapi ibu-ibu orang Israel. Ibu-ibu pada saat itu akan menangis. Kenapa? Anak-anak mereka dibantai oleh raja yang kejam. Tangis dan ratapan yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur karena mereka sudah tiada. Anak-anak itu sudah mati, sudah tiada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi miliknya tidak mengenalnya. Kenapa sampai terjadi pembunuhan? Herodes tahu tetapi tidak percaya, tahu tapi tidak mau merendahkan diri untuk menyembah Yesus. Justru yang dilakukan adalah membunuh anak-anak itu. Yesus datang kepada miliknya. Yesus datang kepada saudara dan saya karena kita adalah miliknya. Amin. Kita milik Dia. Kita kepunyaannya. Dan waktu kita hidup di dalam kegelapan, Dia datang sebagai terang itu, membawa terang supaya kita hidup di dalam terang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Konteksnya Natal. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus, kita mau berkata, terang yang sesungguhnya sudah ada di dalam aku. Amin. Sudahkah terang itu ada di dalam saudara? Maka saudara dan saya tidak lagi di dalam kegelapan, sebab terang itu sudah ada pada kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini yang saya katakan, fakta. Oh, ada orang lagi ibadah, kemudian satu kelompok tertentu datang,
dan menghalangi. Kenapa orang-orang itu datang menghalangi? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Dan itu fakta. Mengapa Herodes membunuh anak-anak? Karena dia tidak mau ada raja tandingan. Karena dia tidak mau merendahkan diri untuk datang menyembah Yesus. Karena dia tetap mempertahankan dirinya manusia lamanya. Padahal dia tahu Yesus itu. Yesus datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Inilah situasi yang kita alami. Inilah keadaan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan dari saudara-saudara kita yang lain, karena mereka memang tidak mau datang kepada Yesus. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang diwakili oleh Herodes, Raja Herodes, dan masih banyak yang lain. Tetapi kita tidak mewakili, tidak mengikuti Raja Herodes. Tetapi kita adalah orang-orang yang meresponi Yesus. Amin. Amin. Kita ada di sini. Ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba lihat kiri kanan. Lihat dulu wajahnya kiri kanan, kasih senyum sedikit. Saudara sudah melihat anak-anak Allah. Amin. Saya melihat Bapak Ibu, saya melihat anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Ayat itu berkata, karena kita respon positif, yaitu kita tahu dia datang dan kita fokus menerima dia, fokus menyembah dia seperti gembala-gembala dan orang Majus itu. Kita fokus mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya, seperti Rasul Paulus yang kita sudah renungkan kebenaran firman Tuhan tadi malam. Fokus melakukan sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Natal, ya, terlihat jelas ada dua respon yang terjadi, yaitu ada orang-orang yang menolak dia, ada orang-orang yang benci dia, ada orang-orang yang tidak suka dia, ada orang-orang yang menolak dia, yaitu mereka yang melakukan hal yang jahat. Mereka tidak mau mengikuti Kristus, bahkan mereka pun mau menganiaya pengikut Kristus. Inilah kelompok yang menolak, yang memiliki respon negatif, dan mereka tidak akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka tidak akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan manusia itu yang percaya. Dan ternyata respon orang-orang yang menolak Yesus ada. Respon yang tidak mau percaya kepada Yesus ada. Respon orang yang menganiaya pengikut Kristus ada. Respon yang membunuh anak-anak itu ada. Yaitu Raja Herodes. Yang membuat orang berduka, yaitu mereka yang melakukan hal yang jahat, sehingga tragedi air mata terjadi, penganiayaan terjadi, pembunuhan terjadi, dilakukan oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang menolak hadirnya Allah di dalam hidupnya. Mereka pasti terus hidup di dalam kejahatan sampai matinya Raja Herodes tidak bertobat. Dan demikian juga ada tokoh-tokoh yang mengetahui kebenaran, ahli-ahli Taurat. Mereka pun, orang-orang Farisi itu menolak Yesus. Setuju dengan tindakan Raja Herodes. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kenyataan, itu fakta. Dan apakah masih terjadi sampai sekarang bahwa orang-orang akan menolak Yesus? Firman Tuhan katakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Dan itu masih terjadi. Ingat, siapa yang mengendalikan Raja Herodes? Ada kuasa kegelapan yang anti kepada Kristus.
Alkitab berkata, di akhir zaman antikristus bergerak, antikristus bekerja, dan sekarang roh antikristus sedang bergerilya, sedang menyusup masuk kepada banyak orang-orang, sehingga tindakan orang-orang itu adalah tindakan yang dikendalikan oleh roh antikristus, anti kepada Kristus, anti kepada Yesus, menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, bahkan demi penolakan kepada Yesus melakukan tindakan yang sangat kejam seperti Raja Herodes. Siapa bilang tidak kejam? Sangat kejam. Anak-anak diperhitungkan, berarti usianya kurang lebih 2 tahun ke bawah. Semua anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah bunuh. Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena tahu benar anak laki-laki yang lahir. Semua akan menangis. Rahel menangis dan tidak mau dihibur. Kesedihan. Jadi ada satu kesedihan juga terjadi pada saat perayaan Natal. Karena ada orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, menghambat orang percaya untuk menyembah Dia. Tetapi bagi kita yang percaya, ya satu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena kita tidak menolak Yesus, tetapi kita datang kepada Tuhan dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Sama seperti orang Majus dipimpin oleh Roh Tuhan sampai berjumpa kepada Yesus. Dipimpin oleh Allah untuk mengalami hidup yang damai, untuk mengalami hidup yang sukacita. Seharusnya lah respon kita, respon yang kedua ini, yaitu orang-orang yang menerima Yesus. Amin. Sia-sialah kita tiap-tiap tahun merayakan Natal, tetapi perayaan kita hanya perayaan kedagingan saja, pesta pora saja. Ya, perayaan yang kita lakukan perayaan hanya untuk kepuasan daging. Maka pada akhirnya kita akan menuai dalam daging, akan binasa. Tetapi yang mau kita lakukan adalah kita betul harus bersukacita. Tetapi dasar sukacita kita jelas. Dasar sukacita adalah karena pengenalan kita akan Dia, karena pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan, karena iman percaya kita. Dia datang ke dunia, merendahkan diri, lahir di kandang domba yang hina itu, bahkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Yang semestinya kita digantung, yang semestinya kita mengalami maut itu. Tetapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan ambil kita, Tuhan angkat kita dari perjalanan yang menuju neraka itu, karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Respon positif adalah kita menerima Yesus, kita mengalami pembaharuan hidup, kita mengalami perubahan status. Yohanes 1 ayat 12 tadi dikatakan, yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Mari dari perayaan Natal tahun ini kita akan masuk ke Januari. Tidak hanya Desember ini pengakuan kita percaya Yesus, tetapi sekali percaya, tetap percaya sampai kita masuk di garis akhir. Seperti Rasul Paulus, ketika dia akan meninggal, dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan itu. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, fokus pada panggilan surgawi, ini kita sedang berjuang, sedang bertanding, sedang berlari sedemikian rupa. Dan mari terus kita setia kepada Tuhan. Mari beri diri kita dibaharui oleh Allah dari hari ke hari, dibaharui oleh Tuhan, terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak hanya berbicara tentang keselamatan, tapi juga berbicara tentang perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Dia peduli dengan kita, Dia tahu keadaan kita, dan Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia memberi, melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita bersyukur. Mari milikilah respon yang positif. Kekristenan kita bukan hanya cukup saya percaya Kristus, jadi orang Kristen tapi tidak berbuat apa-apa. Tidak.
Rugi rasanya kalau hanya sebatas itu. Tetapi kita mau berkata, aku percaya kepada Yesus dan aku mau setia kepada Dia. Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat karena aku diberkati oleh Tuhan dan aku akan mau terus menjadi berkat. Setia mengiring Yesus, setia dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Semua kita pelayan Tuhan, semua kita murid Kristus. Perintah Yesus ketika Dia hendak naik ke surga kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya yang adalah murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat perayaan Natal tanggal 25 ini, kita ingat ada sukacita, betul, tapi ada tragedi. Mengingatkan kita, perjuangan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pemimpin pujian saya serahkan.